Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam. Oleh karenanya silahkan teman-teman untuk mempersiapkan buku paketnya. Kemudian halamannya dibuka sesuai dengan yang Bapak sampaikan di dalam video ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kalian bisa lebih efektif memahami materi sejarah kebudayaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita memulai, seperti biasa sudah seharusnya kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, silakan dibuka buku paketnya. Kita memasuki bab yang keempat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di awal, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian dilanjut dengan Sunan Ampel. Kemudian dilanjut dengan Sunan Giri, dan saat ini insya Allah kita akan membahas seputar Sunan Bonang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian bisa mengamati atau melihat ilustrasi yang ada pada buku tersebut. Ya. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian amati? Oke, baik. Kalian melihat banyak orang yang sedang berkumpul, menyaksikan seseorang sedang memainkan apa ini? Bonang, ya. Sejenis bonang atau gamelan, ya, seperangkat gamelan. Nah, ini jika yang kita lihat di depan ini adalah gambaran bagaimana Sunan Bonang atau nama aslinya yaitu Maulana Maktum Ibrahim mendakwahkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, inilah salah satu cara yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam mendakwahkan atau menyampaikan ajaran agama Islam kepada penduduk Jawa, kepada masyarakat Jawa. Ya, beliau menyampaikannya dengan nilai seni dan juga dengan nilai sastra. Nanti yang akan kita bahas. Nah, seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Maulana Maktum. Terus, bagaimana Pak? Kok beliau bisa dijuluki dengan Sunan Bonang? Maka akan kita bahas. Ya, kemudian yang kedua, apakah kalian tahu apa saja sih contoh karya dari ciptaan Sunan Bonang? Nah, insya Allah kedua ini menjadi tujuan pengetahuan kita di bab yang keempat ini. Oke, baik. Silakan dibuka halamannya selanjutnya. Baik, makasih. Sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Maulana Maktum Ibrahim. Raden Maulana Maktum Ibrahim atau yang dikenal saat ini yaitu dengan Sunan Bonang. Nah, beliau juga termasuk ke dalam salah satu wali songo. Nah, Raden Maulana Maktum Ibrahim ini adalah putra keempat, teman-teman. Putra keempat dari Sunan Ampel yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Dan Sunan Bonang ini menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Tuban, daerah Jawa Timur. Ya. Jelas bahwasanya kemarin sudah kita bahas seputar Sunan Giri, bahwasanya Sunan Bonang dan Sunan Giri ini mereka mengajarkan atau membimbing ajaran agama Islam kepada Raden Fatah. Sehingga
mereka menghasilkan ya serta mendirikan negara Islam, yaitu dengan adanya Kerajaan Islam Demak. Ya, kerajaan pertama Islam yaitu Kerajaan Islam Demak, yang mana Raden Fatah dibimbing oleh Sunan Bonang dan Sunan Giri. Ya, seperti itu teman-teman, ya rahmati Allah. Itulah perjuangan beliau, ya sangat luar biasa. Nah, adapun biografi dari Sunan Bonang, ya di sini Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi. Nah, beliau adalah putra keempat dari Sunan Ampel. Nah, nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Nah, adapun adik dari Sunan Bonang, ya, jadi anak yang kelima dari Sunan Ampel, anak keempat kan Sunan Bonang. Nah, anak kelima dari Sunan Ampel ini nanti akan kita bahas. Ya, beliau juga menjadi wali songo, yaitu Sunan Derajat. Ya, Sunan Derajat. Nah, adapun wafatnya Sunan Bonang ini pada tahun 1525 Masehi. Tadi lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat 1525 Masehi. Jadi kurang lebih usia beliau hidupnya yaitu antara 59 sampai 60 tahun, teman-teman. Ya, dan beliau dimakamkan di kompleks Desa Kutorejo, ya, Kecamatan Tuban, Jawa Timur. Nah, adapun kepribadian Sunan Bonang. Apa sih Pak kepribadian dari Sunan Bonang? Jadi beliau memang sejak kecil diarahkan, dibimbing oleh ayahnya ya, dengan kedisiplinan yang sangat luar biasa, teman-teman. Sangat ketat, sangat konsisten, istiqomah. Ya. Sehingga Sunan Bonang juga ketika mendakwahkan ajaran agama Islam, beliau tegas, beliau disiplin. Ya. Kemudian beliau juga tidak segan untuk menghancurkan arca-arca atau bisa kita sebut berhala-berhala, patung-patung yang diagung-agungkan oleh manusia, oleh penduduk setempat. Dan beliau juga, Sunan Bonang ini menghukum kepada para pelaku maksiat. Nah, adapun Sunan Bonang atau kepribadian dari Sunan Bonang ini memiliki kepribadian yang santun dan berwawasan luas, teman-teman. Pengetahuannya luas, ya. Namun keluasan ilmunya tidak membuatnya sombong, namun membuatnya santun kepada orang lain. Nah, adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh Sunan Bonang, diantaranya menjaga kesucian hidup. Ya, beliau jelas bahwasanya berlandaskan hidupnya dengan Al-Quran maupun hadis. Kemudian menegakkan keilmuan diri, terus mau berusaha untuk belajar. Ya, mengembangkan keilmuannya, menambah wawasannya. Walaupun beliau sudah menjadi seorang ulama, seorang wali, namun beliau tetap untuk menegakkan ya keilmuan-keilmuan yang ada dalam dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan budi pekerti yang luhur. Ya. Adapun catatan bahwasanya Sunan Bonang ini mendakwahkan ajaran agama Islam dengan semangat, teman-teman, dengan ulet dan gigih. Ya. Dan jelas beliau merupakan orang yang memiliki kepribadian yang cerdas karena dapat memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Ya. Sehingga ajaran agama Islam ini mudah difahami oleh masyarakat, mudah diterima oleh masyarakat. Ya, inilah yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Ya. Kepribadian beliau yang mana tetap menjaga kesucian diri, kemudian menegakkan kemuliaannya, serta mengembangkan budi pekerti, sekaligus beliau ulet, semangat, serta orangnya gigih ya, dan cerdas dalam memanfaatkan peluang. Nah, adapun di sini, ya, apa sih Pak peranan Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Bahwasanya Sunan Bonang ini beliau diperintahkan oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel untuk mendakwahkan atau menyampaikan ajaran agama Islam di daerah Rembang, Tuban. Sekaligus Sunan Bonang ini mendirikan pesantren, sehingga lulusan dari pesantren tersebut tersebarlah ke seluruh daerah sehingga Islam ada di mana-mana. Nah, adapun ada hal yang unik, teman-teman. Sunan Bonang dalam mendakwahkan ajaran agama Islam,
beliau ini menggunakan kesenian dalam berdakwah. Beliau menggunakan seni dalam berdakwah. Dengan apa Pak? Yaitu dengan seperangkat gamelan yang disebut dengan bonang, yang tadi di awal dapat kita lihat ya. Ya, sejenis gamelan atau disebut juga dengan bonang. Nah, inilah cara beliau dalam menyampaikan atau mendakwahkan ajaran agama Islam kepada masyarakat Jawa. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca. Sebentar. Oke. Nah, sehingga ketika Sunan Bonang ini membunyikan gamelannya, ya, membunyikannya, maka banyak penduduk yang apa? Penasaran, ingin mendengar, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang juga ingin belajar. Nah, Sunan Bonang ini ketika beliau memainkan gamelannya, beliau juga melakukan atau menyanyikan ya lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau. Semuanya ini lagu-lagu yang beliau ciptakan, syair-syair yang beliau ciptakan ini semuanya bernuansa Islami, teman-teman. Ya, ada nilai Islamnya di dalamnya. Ya, dan bahkan Sunan Bonang ini juga dikenal sebagai seorang dalang. Dalang itu yang menjalankan peran dalam sebuah pertunjukan, teman-teman, dalang. Ya. Nah, itu beliau juga pandai dalam merangkai cerita, bahkan cerita-cerita yang ada, ya, itu cerita pewayangan yang ada beliau ganti dalamnya dengan berisikan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ya, sangat cerdas ya beliau ya. Ya, nilai keseniannya sangat luar biasa. Ya. Kemudian di halaman selanjutnya bisa teman-teman lihat di halaman 34. Nah, Sunan Bonang ini juga menciptakan karya sastra. Nah, bisa kita sebut dengan suluk. Karya sastra bisa kita sebut dengan suluk. Nah, karya sastra ini jelas ya, merupakan sebuah keindahan, sebuah kehebatan yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Ya. Dan di dalamnya banyak sekali nilai-nilai kehidupan beragama terutama. Nah, adapun suluk ini diabadikan, disimpan di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Ya, sangat luar biasa. Karya beliau diabadikan sama orang luar negeri. Ya. Nah, adapun apa sih Pak sastra yang beliau kembangkan? Jadi tentu sastra yang beliau ciptakan adalah sastra yang di dalamnya banyak nilai-nilai kehidupan beragama. Banyak nilai-nilai kehidupan Islam. Nah, adapun jika syair-syair atau sastra-sastra ini dinyanyikan dengan lagu, tembang, dengan syair, dijadikan syair, maka ini disebut dengan suluk, teman-teman. Namun ketika dibaca dengan prosa, ya, maka ini menjadi sebuah wirid, ya, wirid atau bisa menjadi zikir. Nah, adapun Sunan Bonang di sini ya juga mengubah ya, tombo ati ya, yang berasal dari Jawa ini ya, yang artinya penyembuhan jiwa, beliau ganti ya, isinya beliau ganti, yang mana menurut beliau diganti yaitu dengan yang satu membaca Al-Quran dengan maknanya, yang kedua kerjakan sholat malam, yang ketiga senang berzikir, sampai kelima ya, kalau teman-teman pernah mendengarkan ya, tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah, dan seterusnya. Ya, itu salah satu karya dari Sunan Bonang, yang mana beliau mengubah tembang tombo ati yang sebelumnya ada. Oke, baik. Apa nilai-nilai positif dari Sunan Bonang? Jelas. Ya, tadi banyak nilai positif yang dapat kita ambil. Yang salah satunya yang pertama yaitu tekun. Beliau tekun, konsisten, istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Yang kedua apa? Beliau sangat cerdas dalam mengambil hati masyarakat. Ya, perasaan masyarakat ini bisa diambil oleh beliau. Dengan apa? Dengan tadi beliau memainkan gamelan sehingga masyarakat penasaran. Bahkan masyarakat banyak yang mau belajar. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengambil simpati masyarakat, untuk lebih mengenal beliau. Dan ternyata beliau juga menyampaikan dakwah ajaran agama Islam di situ. Ya, yang ketiga,
jelas bahwasanya dalam menyebarkan agama Islam beliau sangat kreatif ya, cerdas, yaitu terutama dengan kesenian yang beliau ciptakan, dengan gamelan atau juga disebut dengan bonang. Dan yang keempat, Sunan Bonang adalah seniman yang kreatif dan inovatif yang mengembangkan atau menyampaikan dakwah Islam ini melalui seni dan sastra. Nah, oleh karenanya nilai-nilai positif yang ada dalam diri Sunan Bonang ini sudah semestinya dapat kita teladani teman-teman. Ya, teman-teman pasti hebat dalam bidangnya masing-masing. Kalian pasti kreatif dan inovatif dalam bidang kalian masing-masing. Ya, kemudian juga kuncinya apa Pak? Kuncinya semua itu jika kita atau kalian ingin raih, yaitu harus dengan ketekunan. Harus dengan konsisten, harus istiqomah, kemauannya harus terus dibulatkan. Jangan sampai hanya sekali saja, hanya 2 kali saja, namun harus terus menerus. Ya, nilai konsisten itu penting, nilai istiqomah itu penting. Nah, terutama kalian yang saat ini sedang menuntut ilmu, maka terus ya, istiqomah, terus semangat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai malah kendor, malah semangatnya semakin menurun. Ya, jangan sampai. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini Bapak minta tolong teman-teman untuk bisa mengerjakan, yaitu bagaimana kesimpulannya dari perjuangan yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat Jawa Timur. Ya, silakan bisa dikerjakan di buku tulis ya, karena di sini terlihat cukup kecil kolomnya. Jadi teman-teman silakan dikerjakan di buku catatan. Ya, kemudian soalnya wajib ditulis minimal setengah lembar, Ya, setelah selesai silakan diberikan nama, kemudian nanti dikirim Bapak melalui Japri. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.